Mari kita menebar inspirasi, mari kita memaksimalkan potensi diri, mari kita mengubah hal negatif yang datang pada diri kita menjadi positif agar hidup selalu bahagia dan awet muda. Dalam video kali ini, aku mau membahas tentang manajemen menggapai cita dengan keterbatasan. Semua yang aku sampaikan berdasarkan pengalaman pribadi dan pemikiran pribadiku sendiri. Cita-cita yang aku maksudkan di sini adalah harapan atau keinginan yang ingin kamu raih di masa yang akan datang. Sedangkan keterbatasan yang aku maksudkan adalah suatu ketidaksempurnaan atau kekurangan yang ada pada dirimu. Setiap manusia pasti punya cita-cita, baik anak kecil, remaja, bahkan orang dewasa. Cita-cita mulai timbul di saat usia 5 tahun. Yang kemudian berkembang seiring bertambahnya usia. Saat usia dewasa, cita-cita berubah istilah menjadi keinginan. Banyak orang bilang, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Namun demikian, sesungguhnya akan banyak kendala dalam menggapai cita-cita, biasanya dikarenakan keterbatasan-keterbatasan dalam dirimu. Nah, dalam video ini aku ingin sampaikan bagaimana menggapai cita-citamu meski kamu punya keterbatasan yang menghadangmu. Keterbatasan yang aku maksudkan di sini pada umumnya ada beberapa hal, antara lain sebagai berikut ini. Keterbatasan yang pertama adalah keterbatasan daya pikir. Arti daya pikirmu menurutku pribadi adalah kemampuan otak kamu untuk menyerap ilmu, baik ilmu secara teori atau praktek di segala bidang kehidupan. Bisa juga diartikan kemampuan berpikir kamu dengan otak untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah dirimu sendiri maupun masalah orang lain. Sehingga keterbatasan daya pikirmu adalah ketidakmampuan kamu dalam berpikir dengan otakmu untuk menyerap ilmu dan memecahkan masalah dalam hidupmu. Keterbatasan berpikirmu biasanya disebabkan oleh adanya faktor genetik atau keturunan, bisa juga karena suatu penyakit. Bisa juga karena adanya kurang nutrisi atau gizi semasa kamu masih dalam kandungan, semasa kamu masih bayi atau setelah remaja. Sehingga perkembangan fungsi otak tidak berjalan normal dan terhambat, sehingga kurang cerdas atau daya pikir kamu lemah. Untuk solusinya adalah satu, ketekunan. Sebagai contoh, orang yang punya daya pikir bagus atau pintar akan lebih cepat lulus studi daripada orang yang punya daya pikir lemah. Meski demikian, dengan ketekunan pada akhirnya dua-duanya akan berhasil meski dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi, kuncinya adalah jangka waktu dan ketekunanmu. Untuk solusi yang kedua adalah tingkatkan skill teknis. Skill teknis adalah suatu keahlian atau kemampuan dalam menyelesaikan suatu masalah atau pekerjaan yang sifatnya kebiasaan atau berulang-ulang atau bersifat impulsif, otomatis atau serta-merta, dan tidak diperlukan daya pikir yang terlalu besar. Untuk keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan fisik. Arti fisik menurutku pribadi adalah jasmani kamu atau badan kamu.
Sehingga keterbatasan fisik kamu adalah terbatasnya kekuatan badan atau jasmani kamu yang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya kekurangan secara fisik, biasanya berupa cacat fisik, baik bawaan lahir maupun karena suatu sebab lain, misalnya kecelakaan, sehingga aktivitas fisik kamu kurang maksimal, atau kadang kurang memenuhi persyaratan suatu pekerjaan atau profesi. Nah, untuk solusinya adalah pilihlah fasilitas yang tidak memerlukan kekuatan maupun kontrol fisikmu secara penuh. Gunakan alat bantu yang bisa meningkatkan fungsi aktivitas fisik kamu. Untuk keterbatasan yang nomor 3 adalah keterbatasan ekonomi. Arti ekonomi menurut pribadiku adalah hal yang terkait dengan segi finansialmu atau uangmu. Sehingga keterbatasan ekonomi adalah ketidakmampuanmu dalam hal finansial atau segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Dalam hal ini, jika kamu masih kanak-kanak atau remaja, biasanya disebabkan oleh kondisi dan kemampuan orang tua. Misalkan orang tua tergolong miskin dan tidak mampu secara finansial. Jika kamu sudah dewasa, biasanya disebabkan oleh ketidakmampuanmu serta keterbatasan kesempatanmu dalam hal mencari rezeki. Berhubung segala sesuatu aktivitas memerlukan dana, sehingga hal ini akan menjadi penghambat dan membatasi ruang gerakmu dalam hal menggapai cita-citamu. Solusinya adalah keterbatasan ekonomi sangat umum terjadi. Hal ini bisa kamu atasi dengan cara bekerja keras, menabung, dan berhemat. Keterbatasan nomor 4 adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana menurutku pribadi adalah segala sesuatu yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Sehingga keterbatasan sarana dan prasarana adalah ketiadaan benda yang mendukung kamu dalam menggapai cita dan keinginanmu. Hal ini biasanya terkait dengan keterbatasan ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang lain. Solusinya adalah gunakan prasarana umum sebagai alternatif, berusahalah mencari dukungan atau bantuan dari teman dan lingkungan sekitarmu, dan yang paling pahit adalah gunakan fisikmu sebagai jalan keluar dari sarana dan prasarana yang terbatas, sebagai contoh adalah jalan kaki dan sebagainya. Untuk keterbatasan nomor 5 adalah keterbatasan kesempatan. Kesempatan menurut pribadiku artinya adalah peluang yang datang baik secara sendirinya maupun dengan cara dicari. Dalam hal ini misalnya peluang yang datang sendiri adalah tawaran dari orang lain yang sesuai dengan yang kamu harapkan dan ciptakan. Sedangkan peluang yang kamu ciptakan atau kamu cari misalnya dengan mencoba mendaftar atau melamar pekerjaan atau hal lain yang sesuai dengan cita dan keinginanmu. Sehingga keterbatasan kesempatan adalah tidak adanya kesempatan atau peluang yang datang dengan sendirinya maupun tidak ditemukannya kesempatan atau peluang yang kamu cari. Solusinya adalah keterbatasan kesempatan bisa kamu atasi dengan cara memperluas pergaulan di lingkungan cita-cita yang kamu inginkan. Keterbatasan nomor 6 atau yang terakhir adalah keterbatasan informasi. Informasi menurut pendapatku adalah kabar maupun berita baik secara lisan maupun tulisan.
Jadi, keterbatasan informasi adalah ketiadaan kabar atau berita tentang suatu peluang yang kamu harapkan dan sesuai dengan cita-cita yang kamu inginkan. Solusinya adalah keterbatasan informasi bisa kamu atasi dengan cara bergaul secara luas dan menggunakan teknologi. Karena informasi bisa didapat melalui orang-orang di lingkup pergaulanmu serta teknologi informasi yang kamu gunakan. Nah, itulah manajemen menggapai cita dan keterbatasan yang akan menguntungkan kita ke arah positif dan kemajuan hidup ini. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat buat kamu semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.